Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, yaitu menghadapi ketidakadilan hidup. Sekali lagi, yang menjadi topik kita menghadapi ketidakadilan hidup. Dari Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, berhasil dan sukses dalam hidup itu adalah dambaan setiap orang. Ukuran yang membuat keberhasilan dan kesuksesan biasanya berhubungan dengan kekayaan dan kedudukan atau jabatan. Jika ada orang yang berhasil dan sukses dalam hidup, mungkin mereka dapat menjadi inspirasi. Persoalannya bukan pada betapa banyaknya kekayaan. Pertanyaan penting adalah bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana menyikapinya, bagaimana memanfaatkannya. Nah, tidak jarang sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita mendengar bahkan menyaksikan ada orang-orang yang terbilang berhasil, orang yang kelihatan sukses, tetapi keberhasilannya atau kesuksesannya itu dengan cara-cara yang tidak jujur, melalui cara-cara yang tidak adil. Nah, bagaimana kita menanggapi hal itu? Banyak kali kita terjebak pada rasa marah, jengkel, dan tidak senang. Kita membuat kita mengarah pada rasa cemburu, bahkan membuat kita iri hati. Ketika melihat orang-orang yang tiba-tiba menjadi berhasil dan sukses, menjadi kaya, mendapati kedudukan, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar, kita menjadi marah. Tapi sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Mazmur 37 ayat 1 mengingatkan kita. Bunyi firman Tuhan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena itu, daripada marah, cemburu dan iri hati, lebih baik kita bersikap positif. Nah, bagaimana cara kita menghadapi ketidakadilan dalam hidup ini? Kita dapat menghadapi ketidakadilan dalam hidup ini dengan cara yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah, dengan memiliki sikap-sikap positif yang terdapat dalam Mazmur 37 ini ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Ada 4 sikap positif untuk menghadapi ketidakadilan dalam hidup. Yang pertama, sikap yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Ayat 3, pasal 37 ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, secara harfiah, percaya kepada Tuhan berarti membuka seluruh jalan hidup kita kepada Tuhan. Jangan ada disembunyikan. Dia tahu semuanya, Tuhan tahu semuanya. Percaya kepada Tuhan itu diwujudkan dalam sikap melakukan yang baik dan tetap diam di negeri. Nah, tetap diam di negeri di sini artinya kita tetap dikatakan melakukan yang baik dan tetap diam di negeri. Artinya di sini tetap setia dan tetap menjadi berkat bagi orang sekitar. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, percayalah sepenuhnya hidup kita ini pada Tuhan. Kita percayakan sungguh-sungguh sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Tetaplah berbuat baik dan tetaplah menjadi berkat bagi sesama. Jangan khawatir dengan ketidakadilan.
karena Tuhan pasti memelihara hidup kita. Yang kedua, sikap yang kedua adalah bergembira karena Tuhan. Pasal 37 ayat 4 berkata, "Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, maksudnya di sini bergembira karena percaya bahwa Tuhan tahu dan tidak akan membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Mazmur 37 ayat 12 sampai 13 berkata, "Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat." Jadi artinya orang fasik, orang yang berbuat ketidakadilan, orang ini yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan dikatakan di sana menertawakan karena akan tiba harinya bagi mereka. Hari mereka sudah dekat. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan mereka dalam ketidakadilan mereka. Tuhan pasti akan menghukum mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat 4 ini, pasal 37, Mazmur 37 ayat 4, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kata bergembira karena Tuhan itu diterjemahkan, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ya. Dikatakan carilah kebahagiaanmu kepada Tuhan. Mengapa? Karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ia akan memuaskan hati kita. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, hadapilah ketidakadilan hidup dengan bergembira. Karena Tuhan pasti memberikan apa yang kita inginkan dan memuaskan hati kita. Yang ketiga, sikap yang ketiga untuk menghadapi ketidakadilan hidup adalah serahkan diri kepada Tuhan. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan berarti pasrah dan berharap hanya kepada Tuhan. Mengapa harus menyerahkan diri kepada Tuhan? Mengapa harus pasrah dan berharap kepada Tuhan? Karena kalau kita pasrah, berserah, dan berharap kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu. Ia akan memunculkan kebenaran kita. Ada kepastian pembenaran iman terhadap kita. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata di sana, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami panas terik, yang batangnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, serahkanlah diri pada Tuhan dalam ketidakadilan hidup. Percayalah, Tuhan pasti akan memunculkan kebenaran kita dan memberkati kita dengan melimpah. Yang keempat, yang terakhir, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi ketidakadilan hidup yang harus dilakukan adalah menantikan pertolongan Tuhan. Ayat 7 dikatakan, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Nah, perhatikan di sini, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, makna dari
Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Maknanya di sini adalah menghadapi ketidakadilan dalam hidup dengan berdiam dan menantikan dengan tenang dan sabar pertolongan Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari tertulis, nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang, tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak. Dan kalau kita memperhatikan juga hal senada seperti yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan di sana, Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya dan kepada orang yang mencari Dia. Dan karena kebaikannya itu, ketika kita menanti pertolongannya, Dia akan hadir untuk menolong kita. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari hadapilah ketidakadilan dengan tenang, sabar, sampai Tuhan datang memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kembali meneguhkan iman kami. Bagaimana kami menghadapi ketidakadilan hidup ini. Biarlah yang direnungkan ini dapat dimengerti dengan baik dan menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.